Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsaulan Anggraini dengan NIM A1A325027 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan kembali di bab 6 tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Terima kasih. Berdasarkan buku-buku dinamika isu-isu global kontemporer yang diterbitkan oleh Profesor Dr. Andes Budi Wirnarno, MA, PhD, seorang guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ia menyebutkan bahwa isu-isu globalisasi yang masih berhubungan dengan bidang ekonomi dan perdagangan dunia, terutama kaitannya dengan usaha-usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Implikasi perdagangan, pasar bebas juga terus berkembang secara meningkat, dimodernisasi. Tatanan-tatanan ideologi seperti ekonomi politik masih mengutamakan pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara dalam ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. Tatanan-tatanan seperti itulah yang menimbulkan begitu banyak persoalan, utamanya dalam usaha-usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan dalam dan di antara negara-negara di dunia. Hingga di suatu waktu Samuel Huntington menulis sebuah buku The Third Wave yang hampir semua negara menyetujui bahwa negara tersebut termasuk ke dalam negara demokratis, sekalipun itu hanya sekedar standar umum dari demokrasi dan melakukan pemilihan pemimpin melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dari tahun 1980-an, terdapat kurang lebih 33 rezim militer yang digantikan oleh pemerintahan sipil. Sementara sekitar 140 sampai dari 200 negara melakukan pemilihan umum secara multipartai, yaitu sistem politik yang memberikan ruang bagi lebih dari dua partai politik untuk tumbuh, ikut serta, dan berkompetisi secara sehat dalam pemilihan umum tersebut. Seperti yang dikatakan David Health, mengemukakan bahwa ketika anggota masyarakat menderita kekurangan gizi kronis dan sakit-sakitan, partisipasi dalam persoalan-persoalan umum yang luas maupun khusus menjadi sulit dipertahankan. Lebih lanjutnya, ia mengatakan bahwa ketika masyarakat seringkali menderita kelaparan akut atau penyakit merajalela, harapan atas demokrasi sejati dalam masyarakat adalah naif. Perluasan argumentasi bahwa kondisi sosioekonomi hendaknya menjadi variabel penting untuk menilai kualitas demokrasi. Sebuah jurnal riset ilmu hukum, sosial, dan politik yang berjudul Perkembangan Ilmu Negara dalam Konteks Global, Tantangan dan Peluang, negara-negara di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan stabilitas politik di tengah pengaruh global yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utamanya adalah intervensi asing, baik dalam bentuk campur tangan ekonomi, politik, maupun militer. Negara-negara kuat seringkali mencoba mempengaruhi kebijakan internal negara lain demi kepentingan strategis atau ekonominya, yang bisa mengakibatkan ketegangan dan ketidakstabilan politik. Dalam konteks sosial, arus informasi dan imigrasi lintas batas yang semakin mudah juga bisa menimbulkan gesekan sosial, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan imigrasi atau penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Semua faktor ini memaksa pemerintah untuk lebih adaptif dan responsif dalam menyusun kebijakan yang mampu menjaga stabilitas domestik, sekaligus berinteraksi dengan dinamika global yang terus berubah. Selain itu, kemajuan teknologi dan komunikasi juga memberikan peluang untuk memperkuat diplomasi dan hubungan internasional. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, negara-negara dapat memperkuat kemitraan internasional yang lebih solid dan berkelanjutan, menciptakan fondasi untuk perdamaian dan stabilitas global yang lebih kuat. Dalam konteks sosial, arus informasi dan migrasi lintas batas yang semakin mudah juga bisa menimbulkan gesekan sosial, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan imigrasi atau penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Semua faktor ini memaksa pemerintah untuk lebih adaptif dan responsif dalam menyusun kebijakan yang mampu menjaga stabilitas domestik, sekaligus berinteraksi dengan dinamika global yang terus berubah. Selain itu, kemajuan teknologi dan digitalisasi juga menambah lapisan kompleksitas dalam menjaga stabilitas politik.
Di tingkat internasional, globalisasi cenderung menguntungkan negara-negara maju yang memiliki infrastruktur, teknologi, dan pendidikan yang lebih baik. Negara-negara ini mampu menarik investasi asing, mengembangkan industri bernilai tambah tinggi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi mereka. Sementara itu, negara-negara berkembang seringkali tertinggal karena kurangnya akses terhadap teknologi canggih, investasi, dan pendidikan yang memadai. Akibatnya, kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang semakin melebar. Negara-negara maju dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka untuk mendominasi perdagangan global. Sementara negara-negara berkembang tetap bergantung pada ekspor barang mentah atau industri dengan nilai tambah rendah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka. Dimensi ekonomi globalisasi juga memainkan peran besar dalam dinamika politik. Sistem ekonomi global yang semakin liberal telah membawa pertumbuhan dan integrasi pasar, tetapi juga menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Ketimpangan ini seringkali menjadi bahan bakar bagi gerakan populis yang menantang institusi demokratis. Di banyak negara, populisme digunakan untuk menggalang dukungan rakyat terhadap pemimpin yang kemudian mempersempit ruang kebebasan politik. Dimensi budaya tidak kalah penting. Globalisasi telah memunculkan perdebatan tentang identitas dan nilai-nilai tradisional. Di beberapa tempat, demokrasi liberal dipandang sebagai ancaman terhadap budaya lokal atau nilai-nilai keagamaan. Reaksi ini sering dimanfaatkan oleh rezim otoriter atau populis untuk membingkai demokrasi sebagai konsep asing yang tidak sesuai dengan tradisi lokal. Namun, fenomena ini juga memunculkan inovasi politik di mana nilai-nilai demokrasi disesuaikan dengan konteks budaya tertentu. Misalnya, beberapa negara Asia dan Afrika telah menggabungkan praktik-praktik partisipasif tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern untuk menciptakan bentuk pemerintahan yang lebih inklusif. Jika warga negara sangat berkomitmen terhadap demokrasi, maka demokrasi akan bertahan sebagai gagasan ideal yang permanen dan esensialis. Peningkatan ketahanan demokrasi diawali dengan pembentukan atau pemulihan kepercayaan warga negara terhadap keampuhan politik demokrasi, lalu tergerak mempertahankannya, termasuk melawan nasionalisme otoriter. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.